Teknik sampling kualitatif. Sampling purposif merupakan jenis sampling yang paling tepat dalam penelitian kualitatif. Penggunaan sampling purposif perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian yang spesifik berdasarkan kriteria-kriteria atau kategori-kategori partisipan yang dikehendaki peneliti sesuai dengan masalah, tujuan, dan desain penelitian yang ditetapkan. Dalam konteks ini, penentuan kategori partisipan yang tepat oleh peneliti perlu disesuaikan dengan a priori atau pemahaman yang diperoleh berdasarkan kajian literatur yang ada. Dengan pemahaman tersebut, peneliti dapat menentukan dan/atau memilih informan yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan fenomena yang diteliti. Misalnya, jika Anda hendak meneliti tentang perilaku penyimpangan seksual remaja SMU dengan pendekatan studi kasus etnografi, informan utama yang tepat ialah kepala sekolah, ketua dewan sekolah, guru konseling, dan orang tua. Penentuan berbagai informan tersebut dipilih agar dapat melihat pola hubungan antara kasus ketimpangan seksual remaja dengan faktor pengajaran guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan pola asuh orang tua. Namun jika peneliti menggunakan desain fenomenologi untuk meneliti fenomena ketimpangan seksual remaja, partisipan yang tepat ialah siswa-siswa yang pernah mengalami perilaku ketimpangan seksual serta orang-orang dekat, termasuk saksi-saksi langsung yang melihat peristiwa-peristiwa tersebut. Patton 1990 menyarankan para peneliti kualitatif untuk mempertimbangkan kasus dan situasi-situasi berikut ketika menentukan teknik sampling purposif dalam penelitian kualitatif. A. Sampel kasus ekstrim case. Sampling purposif kasus ekstrim sangat tepat digunakan ketika peneliti hendak membandingkan fenomena yang diteliti pada dua kelompok yang memiliki perbedaan ekstrim, misalnya kondisi kepemimpinan bagaimana yang terdapat pada sekolah-sekolah yang memiliki prestasi siswa yang gemilang dan kondisi kepemimpinan apa yang terdapat pada sekolah-sekolah yang memiliki prestasi siswa yang rendah. B. Sampel kasus critical case sampling. Peneliti memilih teknik sampling kasus kritis dengan dasar pemikiran yang logis bahwa kebenaran yang terdapat pada kasus yang sedang diteliti dapat digeneralisir pada kasus-kasus lainnya. C. Sampel kasus-kasus penting secara politically important cases. Peneliti dapat menggunakan teknik sampling ini ketika hendak menentukan masalah atau setting penelitian yang menarik perhatian publik atau mendorong adanya perhatian terhadap topik yang diteliti atau sebaliknya tidak memasukkan sampel yang sensitif secara politik. D. Sampel intensity purposive sampling. Sampling purposive intensitas dapat digunakan ketika peneliti secara intens berfokus pada kasus-kasus yang memiliki informasi yang kaya luas untuk mendalami fenomena yang sedang diteliti. E. Sampel heterogen maximum variation heterogeneity sampling. Sampling purposive heterogen sangat tepat digunakan ketika peneliti hendak fokus pada pencapaian variasi tema yang unik dan menarik yang bersumber dari aneka dokumen dan informasi yang diinginkan peneliti. Peneliti kemudian dapat mengidentifikasi pola hubungan yang terdapat dalam data dan membandingkan data yang bersumber dari variasi partisipan. F. Sampel homogeneous sampling. Peneliti menentukan sampel secara khusus yang homogen untuk meneliti masalah penelitian secara khusus dan mendalam. G. Sampel stratifikasi purposeful sampling. Sampling purposif tepat digunakan untuk mengilustrasikan karakteristik subkelompok tertentu yang menarik agar bisa dilakukan analisis perbandingan karakteristik antar kelompok yang sedang diteliti. H. Bola salju atau rantai snowball or chain sampling. Mengidentifikasi kasus-kasus yang menarik dari orang-orang yang mengetahui kasus-kasus apa yang mengandung informasi yang kaya atau mengetahui informan-informan yang tepat untuk diwawancara. I. Kriteria-kriterion purposeful sampling. Sampling kriteria tepat digunakan ketika kita hendak fokus untuk meneliti kasus-kasus yang tepat dan atau sesuai dengan kriteria-kriteria khusus yang ditentukan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian. J. Berdasarkan teori atau operasionalisasi konsep abstrak theory based or operational construct. Sampling purposif dilakukan untuk mengelaborasi dan menguji konsep-konsep teoretis yang ada. K. Konfirmasi confirming. Mengelaborasi dan memperdalam analisis awal, mencari ekspektasi-ekspektasi, melakukan pengujian-pengujian terhadap fakta yang ada. L. Kesempatan oportunistik.
Selama pengumpulan data di lapangan, peneliti memiliki kesempatan yang tidak terencana untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa tertentu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Acak Random Purposeful Sampling. Sampel meningkatkan kredibilitas penelitian terutama ketika peneliti melakukan seleksi terhadap keseluruhan partisipan yang diyakini sebagai populasi penelitian. Dengan demikian, teknik ini dapat mengurangi kelemahan teknik purposif, yakni bukan mewakili populasi representativeness atau bukan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi generalizations. Convenient kenyamanan convenience. Sampling purposif dapat juga digunakan untuk menghemat waktu, uang, dan upaya yang dilakukan peneliti. Kombinasi tujuan combination or mixed purposeful. Peneliti dapat menentukan berbagai tujuan yang rasional dan relevan untuk dapat mendapatkan aneka informasi yang menarik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sesungguhnya tidak semua situasi, tujuan, dan kasus di atas dapat memberikan bobot kualitas penelitian kita. Misalnya, agar penelitian kita berkualitas dan memiliki kredibilitas yang tinggi, pertimbangan seperti hemat biaya, tenaga, dan upaya perlu dihindarkan karena jika demikian, kita menunjukkan sisi kelemahan penelitian kita sehingga tidak layak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian perlu disesuaikan dengan dana dan sumber daya lainnya. Jika waktu, dana, dan upaya kita terbatas, sebaiknya jangan melakukan penelitian. Dengan lain kata, waktu, uang, dan upaya perlu diatur dengan baik agar menghasilkan penelitian yang baik. Karena itu, tidak menyarankan penggunaan convenient sampling teknik untuk suatu penelitian yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan perbaikan hidup masyarakat. Demikian juga penggunaan sampling bola salju tidak dapat digunakan oleh penelitian untuk semua setting penelitian dan atau subjek penelitian yang dapat diakses dengan baik. Sampling bola salju hanya tepat digunakan ketika peneliti tidak dapat berhubungan langsung dengan subjek penelitian atau partisipan yang hendak diteliti tidak terdaftar, misalnya subjek penelitian penderita HIV/AIDS, subjek penelitian sampah masyarakat prostitusi atau para pembantu ibu rumah tangga yang tidak terdaftar dalam suatu lembaga atau organisasi tertentu. Dalam meneliti kasus-kasus dan atau masalah-masalah penelitian tertentu seperti fenomena seks bebas di kampus, praktek prostitusi mahasiswi, ayam kampus, masalah-masalah yang berkaitan dengan pembantu rumah tangga, kita dapat memilih teknik sampling purposive bola salju snowball purposive sampling karena cukup sulit bagi peneliti, misalnya mendapatkan daftar mahasiswi yang memiliki predikat sampah kampus karena memiliki pekerjaan tambahan sebagai pekerja seks komersial. Demikian juga dalam melakukan penelitian terhadap seks bebas di lingkungan perguruan tinggi, kita tentu kesulitan mendapatkan daftar semua mahasiswi yang melakukan praktek seks bebas. Karena itu, kita perlu melakukan wawancara terhadap salah satu dari antara mereka dan meminta partisipan yang diwawancara untuk melakukan wawancara terhadap teman-teman lainnya atau mengedarkan instrumen wawancara tertulis untuk diisi oleh teman-temannya. Dalam konteks tertentu untuk mengidentifikasi efektivitas suatu kebijakan dan atau implementasi kebijakan dan program tertentu, kita dapat menggunakan teknik sampling kasus ekstrim case sampling. Misalnya, dengan membandingkan implementasi kebijakan dan program manajemen berbasis sekolah MBS di sekolah-sekolah yang memiliki prestasi siswa yang tinggi dan rendah, kita dapat membandingkan bagaimana kebijakan dan program MBS diterapkan dalam kedua setting yang ekstrim tersebut. Dalam konteks lain, kita dapat menggunakan teknik sampling intensitas purposif ketika kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian tersebut atau bahkan, masalah penelitian yang diteliti membutuhkan waktu yang lama untuk diteliti. Misalnya, kita hendak meneliti tentang model pembelajaran kolaboratif. Untuk melihat efektivitas throughput proses transformasi dan output hasil pembelajaran kolaboratif, kita perlu secara intensif menggali pengalaman guru tentang apakah model pembelajaran tersebut sesuai dengan model evaluasi pembelajaran yang menuntut kompetensi individu siswa, bukan kelompok. Lalu jika para guru mengimplementasikan pembelajaran kolaboratif di kelas, perlu diteliti secara intens apakah mereka menerapkannya karena kesadaran dari dalam diri tentang manfaat model tersebut atau karena memenuhi tuntutan kurikulum nasional semata.
Anda juga dapat menggali lebih dalam mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran kolaboratif. Sementara itu, jika Anda hendak mendapatkan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang masalah yang hendak diteliti, penggunaan sampling heterogen atau maximum variation sampling sangat tepat untuk mengidentifikasi berbagai dimensi tema dan hasil-hasil penelitian terdahulu dengan penggunaan sampling yang variatif. Selain itu, peneliti juga dapat memahami pemahaman yang bervariasi di antara partisipan mengenai fenomena yang diteliti. Berbeda dengan sampling heterogen tersebut, Anda juga dapat menggunakan sampling homogen khususnya dalam konteks penelitian yang spesifika. Dalam penelitian tindakan misalnya, Anda hanya fokus pada sampel yang menggunakan praktek tertentu di kelas dan atau inovasi tertentu dalam perusahaan.